Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang manajemen. Dan di video ini adalah video pertemuan pertama kita dalam kuliah pengantar manajemen. Baik, untuk memudahkan pemahaman dari manajemen, saya ingin menganalogikan, ya. Bayangkan kita semua sekarang berada di sebuah kapal besar. Kapal ini hendak berlayar menyeberangi lautan luas. Pertanyaan sederhananya, apakah kapal itu bisa sampai ke pelabuhan tujuan kalau tidak ada nahkoda, tidak ada peta, dan awak kapalnya bekerja sesuka hati? Nah, jawabannya tentu hampir kita sebut dengan mustahil bisa sampai ke tujuan. Nah, kapal itu ibarat organisasi, dan manajemen adalah nahkoda sekaligus sistem yang memastikan kapal tetap berada di jalurnya. Baik, sekarang kita lanjutkan ceritanya. Suatu hari ada dua kapal berangkat bersamaan. Kapal pertama dipimpin oleh seorang nahkoda yang berpengalaman. Ia punya peta, tahu arah angin, mengatur jadwal kerja awak kapal, dan selalu mengecek kondisi mesin. Semua awak kapal tahu tugasnya. Ada yang menjaga layar, ada yang mengendalikan kemudi, ada yang mengawasi perbekalan. Sedangkan kapal kedua itu berbeda. Tidak ada peta, tidak ada arahan, awak kapal sibuk sendiri, ada yang menarik tali, ada yang tidur, ada yang bertengkar tentang siapa yang harus memegang kemudi. Beberapa hari kemudian, kapal pertama sudah hampir sampai di pelabuhan dengan kondisi yang baik. Sedangkan kapal kedua tersesat di tengah laut, perbekalan habis, dan awak kapalnya saling menyalahkan. Nah, itulah ibarat pentingnya manajemen dalam sebuah kisah bagaimana sebuah kapal yang ingin menuju ke sebuah pulau harapan. Jadi artinya, tanpa manajemen, organisasi ibarat kapal tanpa arah, tersesat, kacau, bahkan bisa tenggelam. Dengan manajemen, organisasi tahu kemana harus berlayar, bagaimana caranya, siapa yang melakukan apa, dan bagaimana memastikan sampai tujuan. Nah, maka dari itu, ya, selanjutnya kita harus memahami bahwa di dalam manajemen itu ada 4 fungsi yang harus berjalan agar kapal tadi terarah menuju Pulau Harapan. Yang pertama, ya, kita sebut dengan planning atau perencanaan. Yang kedua kita sebut organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga kita sebut actuating atau pengarahan. Dan yang keempat kita sebut dengan controlling atau pengendalian. Kita singkat dengan POAC yang kita sering sebut dengan POAC, ya. Nah, ketika kita belajar manajemen, maka 4 fungsi ini harus dihafal mati, ya. Jadi planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, apa itu planning? Apa itu perencanaan kalau kita analogikan dengan kapal tadi, ya? Jadi planning adalah nahkoda, ya, menyiapkan peta perjalanan, menentukan pelabuhan tujuan, menghitung bekal, dan memilih jalur yang aman. Artinya planning adalah sebuah aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana kita merencanakan sebuah aktivitas organisasi sehingga aktivitas tadi, ya, mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian organizing atau pengorganisasian ini adalah membagi tugas, ya, membuat struktur organisasi, siapa mengerjakan apa, kapan, di mana, ya, dan seperti apa harus dikerjakan. Jadi membagi tugas. Kalau tadi kita analogikan dengan sebuah kapal yang ingin menuju Pulau Harapan, maka harus ada tugas ke awak kapal. Siapa di dek,
siapa di mesin, siapa jaga malam, siapa nyiapkan makanan, ya. Semua itu adalah tugas-tugas yang harus dibagi, dikontribusikan kepada seluruh anggota, ya. Kemudian ada actuating atau sebut juga leading atau pengarahan. Nah, di sini dianalogikan kapal tadi adalah nahkoda memberi instruksi, memotivasi awak kapal agar kompak menghadapi badai. Kita tahu bahwa manusia itu ya bekerja itu perlu dimotivasi. Maka dibutuhkanlah pemimpin yang bisa memberikan semangat bagi anggota organisasi. Jadi, maka nanti pemimpin harus bisa menginspirasi, harus bisa menjadi memfasilitasi untuk semua anggota bekerja dengan baik, begitu. Nah, yang keempat adalah controlling atau pengendalian. Ya, ini mengecek kapal tetap di jalur ya. Pengawasan ini memperbaiki arah kalau melenceng dan memastikan semua sesuai dengan rencana. Jadi empat hal ini harus dilakukan dalam aktivitas kegiatan manajemen. Supaya apa? Supaya tujuan bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, kalau salah satu fungsi ini hilang bagaimana? Tentu dia akan bisa menyebabkan sebuah organisasi tidak tercapai sesuai dengan tujuannya. Kalau tadi kapal, tentu kapalnya bisa oleng, bisa tersesat, atau bahkan bisa karam ya. Nah, sebenarnya bagaimana unsur-unsur manajemen ya? Jadi unsur-unsur manajemen itu ada manusia. Ya, tadi kalau kapal berarti ada awak kapal yang bekerja sama. Kemudian ada apa lagi? Ada uang atau kita mudah supaya ingat kita sebut dengan 6M ya. Man manusia, money uang, mesin ya, material, kemudian metode dan market ya. Jadi kalau tadi kita analogikan dengan kapal, manusia itu adalah awak kapal yang bekerja sama. Jadi dari mulai nahkoda sampai yang bekerja di seluruh bagian-bagian yang ada di kapal tersebut. Money berarti apa? Biaya perbekalan dan perawatan kapal. Ya. Kemudian mesin ya, mesin kapal itu sendiri, layarnya atau kemudinya. Nah, material apa? Bahan bakar, makanan, air minum. Sedangkan metode ya, aturan kerja di kapal ketika berlayar, bagaimana sistem yang harus dibangun. Kemudian pasar adalah market tadi, ini merupakan tujuan akhir. Nah, nanti kan yang kita pelajari lebih lanjut itu kan adalah sebuah organisasi perusahaan. Maka secara otomatis kita harus memahami bahwa nanti ketika kita membuat sebuah bisnis, maka setidaknya 6M ini harus ada ya. Pegawainya, pimpinannya, manajernya ya. Kemudian money adalah modal untuk melakukan kegiatan usaha. Mesin adalah seluruh aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan ya. Bisa apa saja. Kemudian material ya ini merupakan bahan baku ataupun aktivitas yang nanti menghasilkan suatu produk bisa berupa barang atau jasa. Metode ya bagaimana cara agar bisnis itu bisa berjalan dan market adalah konsumen yang mau dicapai. Nah, sekarang ya bagaimana pada diri kalian sebagai mahasiswa? Mahasiswa juga harus punya manajemen ya. Karena manajemen ini sebenarnya adalah inti dari bagaimana kita mengelola sebuah aktivitas sehingga aktivitas tadi ya itu bisa tercapai tujuannya dengan cara-cara yang sangat efektif dan efisien. Nah, kalau begitu kalau misalnya kita sebagai seorang mahasiswa ya, berarti manajemen diri kalian itu adalah kalian harus tahu itu. Kuliah harus tahu kapan jadwal belajarnya. Kemudian kuliah harus ada target nilainya. Kemudian kuliah itu harus ada rencana kegiatan-kegiatan yang mau kita jalani ya. Jadi harus dia disusun waktunya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu harus kita rencanakan ya. Sehingga nanti aktivitas kita itu menggambarkan terhadap tujuan-tujuan yang ingin kita capai yang nanti bisa
merupakan tujuan jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjangnya. Nah, itu namanya perencanaan. Nah, pengorganisasiannya berarti kita harus mengetahui siapa yang nanti bisa mendukung kita dalam sukses kita perkuliahan. Ini semuanya ada perannya. Ada orang tua, ada teman, ada dosen ya. Nanti ada dosen pembimbing dan lain-lain. Itu semuanya adalah lingkaran kita yang nanti bisa mendukung kesuksesan kita. Kemudian activitingnya apa? Activitingnya adalah aktivitas kita itu sendiri. Kita harus kuliah dengan motivasi yang tinggi, dengan penuh semangat, ya, dengan membangun harapan bahwa insya Allah apabila kita kuliah itu berhasil, kita akan menjadi orang yang sukses, ya. Kemudian yang terakhir adalah controlling, pengendalian. Kita harus bisa mengendalikan diri kita. Kita harus tetap on the track, tetap di tujuannya. Nah, apabila melenceng, kembali ke rel. Apabila melenceng, kembali ke jalannya. Nah, ini semua adalah aktivitas manajemen, begitu. Baik, jadi intinya dalam perkuliahan kita pada hari ini, ketika kita bicara tentang manajemen, maka sesungguhnya kita bicara tentang bagaimana kegiatan yang membuat ya segala sesuatunya tuh menjadi teratur ya. Nah, untuk mencapai tujuan secara lebih efektif dan lebih efisien. Maka dari itu dibutuhkanlah fungsi-fungsi manajemen dari mulai merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Demikian perkuliahan kita dalam video pertama kita. Apabila ada hal-hal yang belum jelas, nanti bisa kita diskusikan di grup WA kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.